biar teman-teman tahu, Tuscany ini itu hotel bintang 4. Jadi bukan hotel bintang kecil, emang bener hotel bintang 4 nih teman-teman. Dan kapan lagi teman-teman bisa punya satu hotel bintang 4? Oh, kayak main monopoli ya bro. Paling nggak kita punya merah-merah satu. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini acaranya agak beda karena banyak banget dari kalian yang nanya gimana sih cara investasi properti. Investasi properti itu macam-macam teman-teman. Ada yang bisa bikin kos-kosan, ada yang bisa beli rumah bisa dijual lagi, atau beli satu rumah baru dari satu developer, begitu udah serah terima bisa dijual harganya naik. Nah, yang ini agak beda teman-teman. Kita sekarang lagi ada di Intermark Mixed Use Development. Jadi ini tuh apa sih? Gue pengen ngajak kalian tahu kalau misalnya kalian mau investasi di properti dengan cara kalian membeli sebuah kamar hotel. Nah, di sini itu ada satu kawasan Intermark ini tuh ada Associate Tower, jadi itu gedung perkantoran. Di situ ada Swiss Bell. Bayangin nih, siapa sih yang nggak kepengen punya hotel, apalagi hotelnya itu adalah Swiss Bell. Nah, di belakangnya lagi, kalau yang mau murahnya lagi, teman-teman mau investasi yang lebih sedikit, masih ada Tuscany. Habis ini kita ulas lengkap teman-teman, berapa ROI-nya, apa keuntungannya, gimana cara bagi-bagi keuntungannya kalau teman-teman punya satu kamar hotel di sini, dan berapa sih harganya satu kamar hotel di Intermark Mixed Use Development. Yuk! Kalau teman-teman dari Bintaro atau dari Jakarta mau keluar ke BSD, ini adalah pintu tol yang pertama dan itu keluar langsung di situ tuh. Deket banget. Jadi nggak nyampe 2 menit dari pintu tol, teman-teman udah sampai ke Intermark ini. Dan habis itu kalau kita mau investasi, kita harus ngeliat tuh ada tenan apa aja sih yang ada di kawasan ini. Nah, contohnya seperti ini. Teman-teman misalnya di sini ada Indomaret, di sini ada Subway, dan yang pasti ada Starbucks. Karena Starbucks itu punya standar untuk menentukan lokasi, itu benar-benar susah teman-teman. Jadi kalau sampai Starbucks itu udah memilih lokasi di sini, mereka udah tahu kalau di sini itu banyak banget kegiatan dan banyak yang beli kopi. Nah, berarti Intermark ini adalah salah satu investasi yang menjanjikan. Ini adalah bagian Starbucks ya, dan di sini itu ada office tower yang pertama nih. Ini adalah office tower Associate Tower. Di dalam ini itu ada apa aja? Yang jelas pasti ada perkantorannya. Tapi ternyata di atas ini juga ada kampus. Kampus dari Bapak Ilham Habibie nih. Namanya adalah IULI. Nah, jadi bisa dibayangin dong kalau misalnya di satu kawasan ini itu ada kampus, berarti akan ada anak muda yang akan belanja-belanja di sini dan tenannya tentu akan hidup. Selain ada kampus tadi, tentu juga pasti ada kantornya. Nah, di kantornya ini itu tuh sudah terisi, udah tinggal 20% lagi dia akan terisi full. Jadi bisa dibayangin ketika nanti di kantor-kantor ini mau bikin raker apa segala macam, mau ada yang nginep, mereka pasti akan nginep ke Swiss Bell ini. Dan yang kerennya lagi, di sini itu ada ballroom. Ballroomnya itu muat untuk 1.000 orang standing. Nah, dan yang kerennya, ballroom ini adalah salah satu ballroom favorit di daerah Tangerang Selatan. Yang itu bisa dibuktiin sekarang aja penuh, kita nggak bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena ya lagi ada raker di situ. Nah, semua orang yang ada di sini yang punya acara di ballroom ini, mereka akan menginap di Swiss Bell ini dan di Tuscany. Dan ini benar-benar teman-teman ketika kita kesini itu agak repot sih untuk bisa naik ke Swiss Bell ya, tapi untung bisa dapat waktu. Kenapa? Karena okupansinya di Swiss Bell ini 100%. Kenapa? Kenapa bisa kayak gitu bro? Karena ini ballroom ini sangat favorit daerah Tangerang Selatan untuk dipakai kerja. Ya sekarang kita ngintip dulu ke office-nya biar teman-teman tahu suasananya office itu benar-benar hidup apa enggak. Kalau teman-teman lihat nih, tuh ngintip-ngintip aja tuh. Ada bapak-bapak yang pakai batik-batik, itu semua lagi pada rapat di sini. Bayangin deh, ini benar-benar penuh banget. Jadi kalau di sini, ini tuh adalah office tower-nya. Office tower-nya ini, teman-teman, kalau teman-teman pengen nyewa di sini, itu start dari 250.000 per meter per bulan. Tapi kalau mau beli, berapa? Beli itu di 30 juta per meter.
Ada pilihannya berapa? Pilihannya dari paling kecil 70 meter sampai ke 1000, 2000 meter. Dan inilah keadaannya teman-teman. Semua udah pakai tab dan udah ada satu lobby yang bentuknya menarik. Oke, itu kalau teman-teman pengen investasi office di sini. Yuk sekarang kita mau ngajak teman-teman sekarang ke mana? Ke Swiss Bell atau mau ke Tuscany dulu? Swiss Bell. Tuscany dulu deh. Tuscany dulu ya. Oh ya, by the way, di sini itu ada juga Dinas Tata Ruang. Jadi selain kantor-kantor swasta, di sini juga berkantor Dinas Tata Ruang Tangerang Selatan. Nah, teman-teman sekarang kita mau ngomongin Tuscany. Kenapa Tuscany itu menarik? Karena dengan 800 juta teman-teman udah bisa punya hotel. Menarik ya? Jadi kalau teman-teman beli di sini ya udah semua sabun, sampo, anduk, semua udah diurusin sama Tuscany-nya ini dan laporan keuangannya juga akan terbit setiap bulannya. Jadi teman-teman ya udah sebagai investor tinggal duduk manis aja. Nah, sebelum kita ke Tuscany bagian dalam-dalamnya, kita mau ngebahas di bagian depannya dulu. Oh iya nih, tuh lihat nih. Tenannya tuh lengkap bahkan sampai yang ke dalam-dalam. Di sini tuh ada Circle K dan di sini kalau di sana tadi ada Starbucks, di sini ada Cinnamon Coffee. Oke, sekarang kita mau masuk ke lobby Tuscany dulu ya. Halo Pak, selamat pagi. Halo. Jadi ini adalah lobbynya teman-teman. Di sini ya itu tadi banyak banget tenan. Jadi ini kan udah agak ke dalam sebenarnya Tuscany, tapi Cinnamon berani untuk bikin satu tenan di sini. Berarti ya itu dia tandanya adalah ketika di sini banyak coffee shop, berarti daerah ini itu benar-benar ada okupansinya, ada orangnya, ada aktivitasnya. Dan ini adalah lobbynya teman-teman. Nih kita datang sekarang jam 11 siang, makanya lagi kosong, lagi persiapan untuk lunch. Jadi kalau teman-teman beli hotel di sini, ya itu dia, ini benar-benar hotel gitu. Nanti penyewa kamar teman-teman ya seperti hotel pada umumnya, ada breakfastnya dan ini udah disiapin di sini dengan fasilitas yang luar biasa seperti ini nih. Nah, hotel banget gak bro? Iya. Kamu mau omelet? Omelet ya? Nah, ini ada banget dan di sini udah ada kolam renang yang bagus. Ya nggak lupa tentu pasti di sini juga ada gym kecilnya. Ya itu enaknya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman punya kamar hotel di sini itu ya dengan 800 jutaan aja. Selanjutnya pengembalian investmentnya itu berapa? Pengembalian investment itu setiap bulan. Setiap bulan kurang lebih di 4 sampai 5 jutaan. Tuh, jadi teman-teman sekarang yang punya duit nganggur 800 jutaan atau bahkan kalau itu di KPR-in ya kan teman-teman tinggal bayar 4 juta doang karena 4 jutanya udah dibayarin sama Tuscany. Dan yang pasti teman-teman, ini udah kerja sama banget sama BTN. Nah, dengan kayak gitu berarti ya teman-teman tinggal ngambil KPR di BTN, bayar sekitar 8 jutaan sebulan. 4 jutanya teman-teman dapat dari penyewaan kamar, 4 jutanya bayar cash. Lama-lama teman-teman benar-benar bisa punya hotel sendiri. Nah, oke, sekarang kita mau ngeliat kamarnya ditemenin sama ini nih, Pak Ade. Nah, ini kuncian dari sini teman-teman. Jadi kita mau lihat kayak apa sih kalau kita beli kamar hotel di Tuscany ini. Teman-teman dapatnya apa? Nah, ini kita mau dibukain pintunya sama Pak Ade. Nah, sekarang kita udah masuk lift ya. Teman-teman nih by the way, biar teman-teman tahu, Tuscany ini itu hotel bintang 4. Jadi bukan hotel bintang kecil, emang bener hotel bintang 4 nih teman-teman. Dan kapan lagi teman-teman bisa punya satu hotel bintang 4? Oh, kayak main monopoli ya bro. Paling nggak kita punya merah-merah satu. Oke, sekarang kita udah di lantai 2. Dan ini keadaan selasar ya teman-teman. Jadi seperti ini. Beneran-beneran hotel loh. Ini bener-bener ya kan bintang 4. Jadi emang bener-bener semuanya kalau teman-teman investasi di sini udah tahu beres aja. Nah, ini adalah kamar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman investasi 800 juta itu, teman-teman dapetnya segini nih. Jadi di sini tuh ada satu tempat tidur itu udah double. Di sini masih ada tempat kerjanya. Dan ini kualitasnya benar-benar kualitas hotel bintang 4 ya. Emang ini bintang 4 sih. Habis itu teman-teman bisa lihat juga di sini ada tempat buat naruh TV-nya dan udah lengkap sama kamar mandinya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sekarang mau berinvestasi di sini, seperti tadi gue bilang, dengan 800 jutaan aja, teman-teman bisa dapat setiap bulannya itu 4 jutaan, 4 jutaan, 4 juta. Jadi ya itu dia.
menarik sekali ketika kita berinvestasi properti itu bisa caranya macam-macam ya. Salah satunya adalah dengan membeli hotel seperti ini. Tapi seperti yang gue bilang teman-teman, kalau mau beli itu harus dicek surroundingnya dulu. Kalau kayak tadi kan kita udah lihat nih, oh ada Starbucks nih, habis itu ada kampus, ada kantor, ada balai pertemuannya yang bener-bener emang dipakai raker, dan itu bener-bener kita cek. Kalau teman-teman mau ngecek properti itu jangan sebentar ya. Nah itu teman-teman bisa cek dulu sebulan 2 bulan, habis itu baru tentuin untuk berinvestasi propertinya. Yuk! Sekarang kita mau ngeliat ke yang kalau teman-teman nggak puas sama yang 800 jutaan. Ini ada yang suite, harganya 2,2 miliar. Nah, tapi kalau teman-teman nggak puas sama yang studio, ini ada yang suite nih. Nah, ini suite-nya itu investasinya di 2,2 miliar, habis itu return-nya itu setiap bulannya sekitar di 7 sampai 8 jutaan. Apa aja yang didapetin di sini? Teman-teman bisa lihat. Ini masih ada dapur ya, masih ada meja bulatnya di sini. Kita ke sini, ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya juga udah lengkap sama semua furniture-furniture seperti ini ya. Namanya juga hotel, emang benar-benar mau disewain ke orang. Di sebelah sininya, teman-teman bisa lihat masih ada tempat sofa untuk diskusi. Di sini ada kamar untuk anak-anak nih, dan ini udah double bednya. Jadi ada single bed 2 biji. Dan kalau teman-teman lihat, oke, udah ada lazy boy. Dan di sini ini adalah kamar master ya. Kamar masternya juga pun lengkap dengan kamar mandi. Kadang-kadang gitu sih bro, daripada kita tuh sekarang aneh-aneh bikin kos-kosan, bikin kontrakan atau bikin apa, mendingan langsung aja beli satu kamar hotel seperti ini. Ya udah, tinggal return dikelola sama profesional. Nah teman-teman, kalau kita lagi nyari, tahu nggak suara apa? Itu adalah suara kereta api. Jadi lokasinya itu benar-benar dekat sama KRL teman-teman. Dan kalau kita nyari satu investasi, kita juga harus mikirin di parking lotnya. Teman-teman bisa lihat nih, kebaca nggak di situ? Maksimal kapasitas sih ada di 500 slot. Jadi ini benar-benar parkirannya itu banyak banget. Apalagi ini baru di gedungnya, belum yang di depan-depan tadi. Oke, sekarang kita mau lihat lagi ada tenan-tenan apa di Intermark ini. Salah satunya adalah yang baru masuk. Itu adalah Fitness Plus. Kalau Fitness Plus ini tuh katanya sih punya Azriel ya. Azriel itu anaknya Anang. Oh. Nah, berarti kalau sampai Anang aja mau investasi di sini, berarti ya ini tempat sesuatu. Dan yang pasti teman-teman, ada satu merek lagi terkenal apa? Cikal ada di sini. Ya sini. Nah ini ballroomnya nih teman-teman nih. Nanti kalau teman-teman pengen kawin juga bisa di sini. Yuk sekarang kita lihat dulu. Stop bro. Wah ada event bro. Nah bisa. Itulah teman-teman, kalau kita milih satu tempat, carilah yang okupansinya sibuk banget kayak gini. Yuk sekarang kita mau ke Swiss Bell-nya. Nah sekarang kita udah masuk ke Swiss Bell ya. Halo Pak, misi ya Pak, makasih. Pagi. Nah ini adalah lobbynya Swiss Bell. Jadi kalau yang tadi kita lihat adalah Tuscany, ini di bagian dari Intermark Mixed Use Development juga. Oke, sekarang kita mau menuju ke mana? Kita menuju ke sini dulu. Tuh teman-teman, lihat kan ada yang berseragam. Spill dikit bro, spill dikit. Itu semua mereka dari tempat tadi tuh event. Nah, jadi tuh kayak gitu-gitu tuh banyak banget di sini. Bayangin deh, gak akan kekurangan penyewa. Nah, teman-teman sekarang kita udah sama Mbak Marisa. Mbak Marisa ini mau temenin kita untuk lihat fasilitas restorannya yang ada di lantai berapa, Bu? Lantai 1. Yuk. Wah, kalau yang ini adalah Swiss Bell nih, teman-teman. Ini kalau mau investment di sini itu ada di 2 miliaran. Nah, nanti kita tanya-tanya lagi ya, gimana cara pembagian dari ROI-nya. Ini karena di Swiss Bell ini agak beda. Dia cukup menarik, teman-teman, karena dia langsung di cashback 2 tahun. Nah, teman-teman, sekarang kita udah sampai di Swiss Cafe. Nah, ini adalah restorannya dari Swiss Bell. Yuk kita lihat keadaannya kayak apa. Jadi ini kalau teman-teman nanti mau breakfast pagi-pagi ya kayak gini keadaannya. Dan ini teman-teman bisa miliki. Itu yang menarik dari investment di hotel. Dan kita lihat dulu ke belakang ada apa. Nah, ini dia nih. Waduh, sayangnya dikunci nih, mesti lewat sana. Cuman bisa kelihatan kan dari sini. Teman-teman bisa berenang dengan pemandangan city light.
Menarik ya? Oke, sekarang kita lihat-lihat lagi. Kalau yang di sini teman-teman bisa lihat nih marmer-marmer semua nih. Termasuk sampai sini-sininya. Sekarang kita mau menuju kamarnya, udah penasaran banget. Nah, ini teman-teman, kalau tadi Tuscany itu seperti itu tampilannya. Kalau yang ini, Swiss Bell, ya gimana kalau menurut kalian? Bagusan yang mana? Cuman ya pasti ada harga, ada rupa kan? Oke, ini adalah kamar ya teman-teman. Ya standar hotel ya. Jadi di sini ada 2 single bed. Di kiri kanannya ada bedside table-nya. Di sini juga udah dibikin lebih serius. Ini udah pakai fabric. Habis itu di sininya juga udah nggak HPL, tapi dia gunain veneer teman-teman. Jadi emang naik kelas ya kalau di sini ya. Habis itu di bagian sininya nih ada ruang kerjanya, ada tempat naruh kopernya. Kalau ini sih benar-benar berasa hotel banget dan yang pasti kesukaannya dari Bang Bewok nih. Bisa ngelihat istri yang mandi di sini, istrinya. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Kita lihat kamar mandinya dulu sebentar. Kamar mandinya seru banget teman-teman. Oke, jadi di bagian sini tuh ada klosetnya dan di bagian sini adalah showernya. Dan yang lebih kerennya, di sini dia udah gunain marmer teman-teman. Nah teman-teman, ini menariknya adalah harganya itu di 2M. Habis itu ROI-nya tuh langsung kayak cashback gitu. Jadi cashback 2 tahun lah, istilahnya kayak gitu. 1 tahunnya 9%, berarti 2 tahun itu 18%. Jadi teman-teman akan dibagi setahun pertama, setahun kedua itu langsung 9%, 9%. Itulah menariknya kalau teman-teman beli si Swiss Bell ini. Nah setelah itu teman-teman, ya kita mesti tahu juga. Dan itu kalian berhak tanya kalau kalian pengen beli hotel. Jadi tanya aja ke manajemennya. Setelah 9%, setahun pertama, 9% tahun kedua, tahun ketiganya berapa? Kalau tadi yang gue tanya, itu ada di 5-8%. Anggap aja 5%. 5% itu berarti teman-teman setahunnya akan dapat 100 juta kalau misalnya teman-teman beli unit di Swiss Bell ini. Mudah-mudahan bisa jadi edukasi buat teman-teman kalau teman-teman mau berinvestasi di properti. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya ya? Kan kita nggak punya duit ya segitu. Nah, teman-teman bisa ngambil KPR BTN. Jadi Intermark ini, si holdingnya ini sudah bekerja sama BTN. Jadi ketika teman-teman mau berinvestasi di sini, ya teman-teman bisa pakai KPR via BTN. Ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi hari ini kita belajar properti. Yang mau gue sampaikan adalah setiap pembelian properti itu teman-teman harus berpikir lokasi dan jangan cepet langsung percaya gitu sama iklan-iklan. Tapi teman-teman harus datengin, harus lihat langsung, harus ngerasain, harus peka seperti ada tenan-tenannya, ruangannya seperti apa, bener-bener ditanya. Mungkin teman-teman pura-pura datang ke sini habis itu ngecek ada kamar berapa ya kosong ya di sini gitu. Nanti teman-teman bisa tahu kan, bisa tebak-tebak berapa okupansinya. Jadi teman-teman bisa dapat data yang real. Baru habis itu memutuskan investasi. Di bidang apapun, mau teman-teman mau bikin kos-kosan, teman-teman mau bikin kontrakan, teman-teman pengen beli rumah untuk dijual lagi, harus dibiasakan untuk datengin tempatnya, rasain tempatnya. Jangan cuma sekali, berkali-kali, bener-bener mantep. Sampai sedikit kesalahan, baru habis itu teman-teman take action. Tapi yang paling penting adalah teman-teman harus tetap mulai bergerak. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, dan share video ini. Kita juga punya TikTok @arsitektur_indonesia. Kita juga punya Instagram @arsitektur_indonesia. Bantu follow ya. Ciao. Teman-teman udah bisa memiliki apartemen di sini. Teman-teman bisa bukan apartemen, kalau misalnya teman-teman punya kamar hotel di sini, nah inilah kamarnya teman-teman. Nyet, nih gue salah informasi, ini 800 juta men. Kok bagus amat. Dan sekarang kita mau menuju ke kamar ya, udah nggak pernah udah. Ini kalau teman-teman warga Serpong pengen nyari wakil rakyat, ini ada Mas Rivo.